Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Advent pertama, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus kedua kali, yang dilambangkan oleh lilin berwarna ungu. Setiap kita tiba pada Minggu Advent, kita dibimbing dalam hidup dalam pengharapan. Advent sekaligus juga menjadi masa puasa bagi umat Kristen, meneliti diri sendiri dan bertobat kepada kehendak Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh tutup altar dan lilin berwarna ungu ini. Marilah kita datang menghadap Tuhan pencipta kita. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan rasa syukur. Kita memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 1, Paruwakma Harbangan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaatmu di seluruh HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 591 ayat 1, Boru Sion.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu Advent pertama ini yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 44 ayat 3, Hamuna Naporseai. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 435 ayat 1, Marolopolop Todiki.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu Advent pertama ini tertulis dalam Injil Matius 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Rapat sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 678 ayat 1 dan 3, Pauba Roham. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita bernyanyi dari buku ND nomor 40 ayat 1, Las Bema Rohamuna. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent pertama, yaitu dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu
taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Masa Advent adalah masa penantian, masa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Raja Damai. Raja Damai yang akan datang itu diperkenalkan kepada kita melalui seruan Nabi Yesaya. Pertama, bahwa Raja Damai itu akan menghakimi dengan keadilan. Jemaat yang terkasih, tentu kita merindukan keadilan di dunia ini. Namun, keadilan terkadang tidak berpihak pada kita. Terlebih dalam peristiwa memilukan yang akhir-akhir ini terjadi, seperti bencana alam yang terjadi di daerah Cianjur. Bagi saudara-saudara kita yang berduka karena kehilangan keluarganya yang terkasih akibat gempa bumi tersebut, tentu akan merasa bahwa ini tidak adil baginya. Kita turut berempati akan kejadian tersebut. Inilah berita penghiburan bagi kita yang merindukan keadilan, yaitu Raja Damai, Yesus yang akan datang menghakimi dengan keadilan. Dia akan mempertimbangkan iman dan perbuatan kita dengan bijaksana dan penuh kasih. Sebab firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Pada satu sisi bisa merupakan ancaman dan sisi lain merupakan penghiburan. Sisi ancaman diberitakan pada Yesaya 10 ayat 33 sampai 34. Lihat Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Berita penghiburan adalah kehidupan baru yang ajaib yang dinyatakan dari tunggul Isai. Isai adalah seorang yang beriman dari Bethlehem. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Tunggul Isai mengeluarkan tunas baru langsung dari akarnya yang kuat dan subur, sehingga tunas itu akan tumbuh menjadi taruk yang berbuah. Tunas dan taruk yang demikianlah yang menjadi harapan baru bagi Israel, yang menunjuk kepada seorang yang akan dilahirkan dari keturunan Isai. Sifat dan kemuliaannya, dia dihinggapi oleh Roh Tuhan. Di dalam Sang Mesias itu, Roh Tuhan akan bekerja sepenuhnya. Roh itu turun dari atas, menyucikan lahir dan batin, dan menggerakkan dia dalam segala tugas dan perbuatannya. Roh itu roh hikmat, hikmat ilahi. Dan roh itu adalah yang penuh pengertian dan tepat menyertai hikmat itu. Dia dapat mengerti manusia dalam segala keadaan. Roh itu adalah roh nasihat untuk mengajar dan menghibur dengan nasihat yang tepat dan baik. Roh keperkasaan penuh dengan keberanian, kuasa dan kemampuan untuk bertindak dengan perkasa seperti seorang pahlawan. Roh itu roh pengetahuan, bersifat arif dan bijaksana, memelihara hubungan baik dengan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sikap takut akan Tuhan, mempunyai sikap saleh dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus berbeda dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh umat yang hidupnya tidak jujur, yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, menindas golongan yang lemah dan miskin. Demikian juga mungkin dengan kita.
betapa kita menginginkan perlakuan yang adil dari orang lain. Tetapi apakah kita pun memberikan perlakuan yang demikian? Kita membenci orang-orang yang dengan kemauan sendiri memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Tetapi apakah kita juga sadar sangat cepat menghakimi orang lain dengan memakai patokan tersebut? Hanya Kristus Raja Damai yang akan datang yang bisa secara sempurna menghakimi dengan adil. Dia tidak dipengaruhi oleh pendapat dan kepentingan orang lain, melainkan dia dapat melihat dengan tajam hati manusia dan inti persoalan. Kebesaran dan kemuliaan Raja itu sungguh melampaui batas-batas manusiawi dan hanya dapat diterapkan pada diri Sang Mesias yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dia datang sebagai perantara, pembela, penyelamat bagi golongan yang menjadi korban dari ketidakadilan dan kesewenangan pihak-pihak yang berkuasa, yang menderita baik secara lahir maupun batin. Dengan rendah hati tetap menantikan pertolongan Tuhan yang adil dan benar. Dia datang memukul dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Tuhan, karena firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Jemaat yang dikasihi Kristus yang kedua, Raja Damai yang akan datang itu membawa kesejahteraan meliputi seluruh kehidupan. Yehuda sudah menjadi rusak moral dan dikelilingi musuh dan kekuatan-kekuatan asing. Bangsa itu sungguh-sungguh membutuhkan kebangkitan dalam hal kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Mereka perlu berpaling dari sifat egoistis dan memberikan keadilan kepada orang miskin dan orang tertindas. Mereka perlu bertobat. Kebenaran yang Allah hargai bukan sekedar menahan diri dari berbuat dosa. Kebenaran itu berarti secara aktif memerhatikan orang lain dan memberi mereka bantuan yang mereka perlukan. Raja Damai yang akan datang membawa suasana kesejahteraan yang meliputi seluruh kehidupan di bumi dan melahirkan kembali suasana dalam Firdaus. Permusuhan telah berakhir, sehingga bayi pun bergaul dengan ular dengan leluasa dan bermain dengan ular tedung. Seluruh bumi akan disucikan dan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi menjadi wilayah gunungku yang kudus dengan Sion sebagai pusatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang ketiga, bahwa dengan kedatangan Raja Damai, puji-pujian bagi kemuliaan Mesias. Zaman keemasan masih akan datang, suatu masa damai, keharmonisan yang sempurna. Seperti itu hanya mungkin terjadi sewaktu Kristus memerintah atas dunia. Seluruh bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Zaman nanti Mesias akan ditinggikan seperti panji-panji bangsa-bangsa, tempat perhimpunan bangsa-bangsa, sehingga semua bangsa akan mencarinya. Panji itu merupakan panji perdamaian bangsa-bangsa, dan tempat itu tidak lagi terbatas pada bait Allah di Sion. Bangsa-bangsa akan mencari dia untuk mendapatkan pengetahuan, hikmat, dan nasihat. Dia tidak hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai guru. Demikianlah akar Isai yang mula-mula tumbuh dengan sederhana dan wujudnya pun tidak menarik, tetapi kemudian menjadi kemuliaan segala bangsa di bumi. Jemaat yang dikasihi Kristus, sungguh bahagianya jika kita bisa hidup damai di bumi ini.
Kita akan menikmati suasana aman, tentram, nyaman, dan damai sejahtera. Tidak ada kejahatan, penderitaan, ataupun sakit penyakit. Semuanya hidup dengan sukacita dan bahagia. Karena Raja Damai yang akan datang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan alam juga dipulihkan. Dan hubungan manusia dengan manusia juga dipulihkan. Sungguh sukacita yang luar biasa. Hidup dalam lindungan dan naungan Raja Damai. Jadi dalam masa penantian ini, damai dari Allah dapat terwujud dalam situasi yang kita alami ketika kita mempersiapkan diri memberi tempat akan Raja Damai yang akan datang. Kalau Dia memerintah hati kita, maka kita bisa belajar untuk memperlakukan orang lain dengan adil sebagaimana kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita. Kita bisa belajar memperlakukan alam dengan bertanggung jawab dan kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena itu marilah menjadi pembawa damai bagi sesama, bagi dunia ini, dan mari memberi hati mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan puji-pujian bagi Mesias, Juru Selamat dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sukacita sungguh luar biasa bagi kami, orang yang tetap percaya kepadamu. Engkau Raja Damai, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mempersiapkan diri kami. Mampukan kami Tuhan membuka hati pikiran kami untuk menyambut Engkau Raja Damai yang memerintah dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi tantangan, yang menghadapi ketidakadilan. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah mereka, menolong mereka, menopang mereka. Demikian juga bagi jemaat umat-Mu dan masyarakat yang menderita karena gempa bumi di Cianjur. Tuhan tolong, Tuhan mampukan, dan Tuhan utus umat-Mu untuk memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami mau serahkan hanya kepada Tuhan dan mau dipimpin oleh Tuhan Raja Damai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.